Nah ini belakangan ini si Abi Cari viral lagi dijodoh-jodohin sama netizen sama salah satu artis. Pernah ngomongin tentang kriteria calon menantu idaman nggak? Umi tuh lebih ini, yang penting dia punya hati yang baik, dia bisa melihat baik di sekitar dia. Soal perjodohan dan percintaan, Umi punya peran besar nggak dalam kehidupan Abi? Pastilah. Pasti. Pasti, karena ujung-ujungnya kan minta restunya dari Umi juga. Ada orang terdekat kamu yang bilang akhirnya kamu jatuh cinta beneran setelah dijodohin. Ada yang bocorin. Bunda tahu siapa yang bocorin? Aku nggak suka banget kalau orang terdekat ya pasti nge-keep lah. Cuman siapa Bun? Ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Hari ini bintang tamunya selebriti muda berkarisma yang kisah percintaannya selalu bikin penasaran netizen. Abizar Al-Ghifari. Selamat datang. Terima kasih Bun. Selamat datang di rumah Pejaten. Terima kasih Bun. Ternyata deket banget sama tempatku nggak? Iya, kamu punya warung namanya apa? Iya, namanya Pilihan Coffee. Pilihan Coffee. Deket banget 5 menit dari sini. Iya, katanya sih dulu sering sana ya. Pernah sering ke sana. Waktu itu kita pernah bikin konten bareng di situ. Iya, iya. Ini tim aku udah pernah ke sana semua nih. Pernah. Akunya belum pernah ke sana. Nah, ini belakangan ini si Abi Cari manggilnya apa ya? Abi Cari apa Abi? Abi. Belakangan ini viral lagi dijodoh-jodohin sama netizen sama salah satu artis. Indonesia ini kan sekarang lagi musim banget nih nge-ship punya kapal. Lo keganggu nggak sih? Keganggu sih sebenarnya enggak Bun. Pada awalnya nggak keganggu karena ya itu udah menjadi common things gitu loh, kayak udah it happens all the time juga, udah sering terjadi dan kita pun nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah aja. Cuman lama-lama kok udah mulai masuk ke ranah pribadi, jadi udah agak nggak seru gitu. Nggak serunya gimana? Iya udah mulai masuk ke apa ya, permasalahan keluarga aja gitu jadinya. Terus akhirnya mulai speak up deh kalau emang gak ada apa-apa dan lain-lain. Udah mulai ngasih lihat kalau emang cuek dan lain-lain. Mereka malah marah. Iya, sama sih anakku juga kena sih di ship L sama misalnya sama Fuji ya kan. Iya. Katanya jadian sama si siapa menantu gue? Siva. Kok gini lama-lama nama ya. Oke, kalau yang ngejodohin orang tua sama keluarga gimana? Lo setuju nggak? Kalau yang ngejodohin orang tua sama keluarga, sebenarnya kalau perjodohan sih nggak setuju Bun. Lo nggak pernah mau dijodohin ya? Nggak pernah mau asalkan orang tua aku dulu dijodohin. Tapi kan orang tua aku dulu kan gak dijodohin, jadi aku nggak mau dijodohin juga. Cuman kalau emang orang tua aku dulu nikah emang karena perjodohan ya nggak apa-apa. Oh berarti ya buat kalian yang mau jodohin Abi caranya gampang, jangan ngomong kalau mau dijodohin. Kenalin aja tiba-tiba kayak pura-pura kenal di tengah jalan Tiba-tiba gitu kenalan. Ya. Kalau gitu lo gak kenal gitu mau nggak? Ya mau aja kan kita nggak tahu di mana. Iya. Cuman kalau nanti tahu kan malah jadi gimana. Nggak bakal tahu. Misalnya ini kayak misalnya gue tahu karakter anak gue yang misalnya nggak mau dijodohin kayak L misalnya gitu kan. Paling nggak kalau gue udah kenalin aja, nggak usah pakai ngomong dijodohin. Karena pasti dia nggak mau kalau dijodohin. Bener. Ya itu masih mau lah. Masih masuk akal ya kayak gitu ya. Masih masuk akal. Nah tuh siper tuh kalau mau kenal jodohin tuh jangan maksa karena belum tentu juga yang dijodohin suka, ya kan? Tapi kalau Umi bebasin kamu atau bebasin ya? Banget. Umi nyantai banget karena emang Umi juga kayak gitu kan dulu sama almarhum nyantai banget. Sangat nyantai sih. Nggak ngejodohin sama sekali. Jadi anak cowok sih ya bebas ya. Kakakku juga kan sama, kakakku juga kan nggak dijodohin. Dia sama si Egi itu udah 5 tahun menjalin hubungan terus akhirnya nikah. Pokoknya lo termasuk yang anti perjodohan ya? Anti perjodohan. Noted. Kalau Umi tidak pernah menjodohkan Abi, pernah ngomongin tentang kriteria calon menantu idaman nggak? Misalnya kamu harus yang soleha, kamu harus yang pinter, jodoh kamu atau yang pernah ngomongin nggak? Atau bebas aja lah? Ngomongin pernah sih Bun, cuman nggak yang begitu spesifik harus begini, harus begitu enggak. Apa yang ngomongin gue kayak pulang Umi itu kan lebih sama anak-anak ibu yang punya anak laki-laki kan? Umi itu lebih ini, yang penting dia punya hati yang baik, dia bisa melihat baik di sekitar dia sama
dia ingin belajar apapun itu, misalnya kayak dalam hal agama dan lain-lain, itu Umi suka banget. Jadi nggak menentu harus calon yang misalnya kayak ahli agama banget, paham agama, bercadar dan lain-lain, nggak harus. Yang penting dia mau belajar tentang agama, open lah gitu, nggak yang menutup. Ya karena manusia kan berproses ya, kalau Betul. pencarian terhadap Tuhan kan pasti kan nggak langsung serta-merta hari ini dia lahir, hari itu dia langsung beriman kayak Tuhan hanya nabi, iya hanya nabi kayak betul, gitu hanya ya. nabi itu. Nah, berarti kalau soal perjodohan dan percintaan, Umi punya peran besar nggak dalam kehidupan Abi? Pastilah. Pasti. Pasti, karena ujung-ujungnya kan minta restunya dari Umi juga. Meskipun ya kalau misalnya nggak direstuin agak maksa dikit ya kali nggak direstuin, cuman ya pasti karena ya misalnya aku pernah punya pasangan juga aku kenalin ke Umi. Lo termasuk yang tipe nurut sama Umi? Kalau seandainya Umi bilang nggak boleh sama yang ini. Aku cari tahu alasan logisnya dulu apa sebenarnya, Bun. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau cuma dari tampangnya aja aku agak nggak setuju jadinya. Cuman kalau emang Umi ngerasa kayak feeling Umi udah sampai dimimpiin dan lain-lain, ya oke lah. Itu aku berarti lo percaya sama yang namanya sholat istikharah di mimpi itu adalah petunjuk ya? Iya. Oke. Tapi selama ini belum pernah dilarang kan? Belum. Atau belum pernah ada yang maksudnya yang ini jangan gitu? Alhamdulillah belum pernah dilarang. Cuman emang nggak kejadian aja. Oh, oke. Nah, kamu ini kan sebagai artis ya, pasti ada yang namanya, ada kalanya pada saatnya kamu jatuh atau mungkin misalnya dihujat netizen. Apa sih peran Umi terbesar ketika kamu dihadapkan pada situasi sulit dan tekanan publik? Nasihat apa sih yang benar-benar kamu pegang? Atau nasihat apa yang Umi kasih ke seorang Abi ketika kamu lagi full dihujat oleh netizen? Pernah ngalamin nggak? Oh sering. Sering. Sering, yang pasti ya bukan pernah. Sering, hampir tiap momen kayaknya. Umi sih yang pasti ya cuma bilang kalau kita cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga, terus punya 2 kaki untuk kabur. Tapi media sosial gimana ceritanya mau kabur ya? Orang itu ada di situ medsos kamu. Ini diaktif, nggak usah dinyalain Instagramnya. Oke. Ya intinya ya kalau Umi sih selalu bilang kalau kita punya 2 tangan untuk tutup telinga dan ya udah nggak usah diladenin aja. Cuman kan kadang kan kita gemes ya Bun. Dan akhirnya pun aku sendiri akhirnya ngeladeninnya ya udah dengan kayak ngebalesin yang lucu-lucu aja. Kayak kemarin tuh baru ada yang bilang gini, Mas kalau jadi model skincare tuh harus yang putih, kulit harus glowing. Terus aku bilang aja ya, aku reply, aku di motor yang tepat aku putih tahu. Aku gitu. Aku bingung ya orang Indonesia ya pengennya putih ya. Iya, pengennya putih terus. Kemarin tuh kita baru ada bintang tamu ya, Zaza Utari. Oh iya. Dia kan kulitnya kan, mohon maaf ya, kan eksotis gitu kan ya. Buat aku cantik karena something unik jadinya, Bun. Iya. Nah, orang Indonesia memang kebanyakan, apalagi gue pedagang skincare ya. Pokoknya kalau setiap gue live di medsos tuh, yang mencerahkan, memutihkan ada nggak? Bisa nggak membuat kulit hitam menjadi putih? Buset tuh banyak banget. Iya, pasti komennya gitu ya, Bun. Pasti begitu dan buat mereka cantik itu putih. Iya, padahal nggak juga. Padahal nggak juga. Kayak Erika juga eksotis, cantik, itu banyak banget. Itu gimana cara merubah supaya orang tuh ini ya, cantik tuh bukan putih, cantik tuh adalah kulitnya bersih, hatinya bersih. Ya nggak sih? Kayaknya nggak bakal deh, Bun, bisa dirubah. Atau mungkin mereka trauma, Bun. Kenapa? Karena mungkin diputusin pasangannya karena dia hitam nggak? Nggak ada yang tahu. Emang ada kan? Gitu? Lo putusin gara hitam? Ada aja mungkin kan. Lo pernah nggak digituin? Alhamdulillah sih enggak. Tapi mungkin ada aja. Aneh banget ya sih kalau misalnya tuh lu gue putusin gara-gara hitam gitu. Iya atau mungkin udah digunain skincare lu kagak berubah-berubah kulit lu, maksudnya kan mungkin siapa tahu kan nggak tahu. Gue kalau ngejelasin ya gitu, kalau ngejelasin lagi live jualan skincare tuh, kamu mau kulit hitam jadi putih, oke, lo bisa bayangin nggak orang Black African menjadi White American? Itu nggak bakal bisa. Itu nggak bakal bisa. Pigmen aja udah beda. Iya. Makanya. Tapi memang mayoritas orang Indonesia dia pengennya yang mencari yang putih. Nggak tahu kenapa. Iya, yang bening-bening kan. Iya, dan mereka mimpi punya skin kayak orang Korea yang pori-porinya nggak ada gitu kan. Kita manusia, kita pori-pori kan orang Jawir ya, orang Indonesia pribumi ya, pori-porinya pasti gede lah gitu. Lain cerita. Iya. Nah, dibalik soal perjodohan nih guys ya, jadi kita ngomongin perjodohan, apalagi Abi orangnya nggak suka dijodohin ya kan. Tapi nih, ada orang terdekat kamu yang bilang akhirnya kamu jatuh cinta beneran. Setelah dijodohin. Wah, jatuh cinta sama siapa? Ada yang bocorin nih. Ada yang bocorin. Bunda tahu siapa yang bocorin? Tahu. Mau gue panggil orangnya? Wah mau dong, aku nggak suka banget kalau orang terdekat ya pasti nge-keep lah. Cuman
Siapa, Bun? Aku panggil ya. Boleh. Nah, ini orangnya. Aku undang Ardhito Jadi lu, Jack. Pramono. Yang ngebocor-bocorin, Jack. Tadi aku heran loh, mereka berdua duduknya deket banget, udah kayak orang-orang Kampung Pelangi ya. Jangan dikit ah. Karena kita adik kakak. Adik kakak. Oh, adik kakak. Ya, adik kakak juga nggak deket-deket mepet-mepet gitu, keles. Baru jadi adik kakak. Baru jadian kali kan. Baru jadi adik kakak. Dia lagi deket-deket. Geser sini aja nggak apa-apa. Nah, kan enak. Oke, ini sebenarnya ada perjodohan apa sih? Tetep aja geser-geser juga, Bun. Iya. Jadi perjodohan Abizar itu benar terjadi, Bun. Cuman Yang mana ya? ada Dan yang lo kapan jodohin dia? Iya kan? waktu itu jadi dia tuh dijodohin sama yang kita lah gitu. Ada satu proposal untuk Abizar ketemu sama perempuan-perempuan udah dipilih Eyang gitu. Karena dia agak kurang susah dapat jodoh gitu ya. Kerja mulu gitu loh, Bun. Kerjaannya kerja mulu. Suka ngelupain hal-hal yang berbau percintaan gitu. Terus Terus akhirnya dikasih proposal lah sama Eyang gitu. Nyangkut sama satu orang. gue demen nih. Nyangkut. Iya, nyangkut. Iya lagi nyangkut. Iya lagi. Nyangkut cuman ternyata beda orang gitu, Bun. Oh. Hasilnya. Ya udahlah, udah mumpung di spill sekalian aja deh, ya. iya. Jadi ternyata di proposal yang dikirim itu beda orang sama pas dateng. Iya. Jadi contohnya misalnya aku dijodohin sama Abi nih ya. Iya. Kamu nggak mau sama aku. Iya, terus yang dateng malah Ardhito. Loh ya, kamu lagi. Gitu. Jadi yang datang beda adalah orang. cewek dong, beda Cewek. orang Iya. gitu ya. Beda orang tapi Tapi kamu jatuh cinta sama yang itu. Atau lama-lama gimana? jatuh cinta. Oh lucu ya. Ternyata gitu. lama-lama lucu banget, Bun. Oke. Suka masak ceweknya. Bu. Iya, jago masak, jago banget. Jago. Aku bisa masak loh. Tapi udah mama. Soal aku lagi. terus ceritain. Iya gitu, akhirnya kita jadi deket banget sampai akhirnya pengen mencoba untuk mempunyai hubungan lah sama dia. Dan kebetulan Eyang juga suka sama si perempuan ini. Walaupun tuh perempuan ini bukan yang dijodohin sama Eyang. Siapa yang Bukan. jodohin tapi? Eyang kan? Cuman kan lu yang bikin decknya orang-orangnya. Iya. Itu kan gue yang kurasi. Iya, dia yang kurasi juga. Orang-orang yang dipilih-pilih juga sama dia. Jadi ya terima kasih. Dia dipilih, sebelum dipilih dia coba-cobain dulu. Kuratornya desa ya. Soalnya dia nggak pernah nemenin tuh pas lagi ngedate. Gak pernah. Kayaknya sih menurutku biar nggak ketahuan sama orangnya. Iya. Lu sebenarnya tukang jodoh apa germo sih sebenarnya? Dipilih-pilihin dulu. Kurasi lagi. Iya. Ya oke. Ini berarti ini beneran nih? Nggak film. Film sih. Oke. Ini film apa sebenarnya? Ini film berjudul Business Proposal, Bun. Yep. Akan tayang 6 Februari 2025. 6 Februari. Iya. Judulnya A Business Proposal. A Business Proposal. Film Indecent Proposal ya. Jadi Indecent ini- tapi ini A Business Proposal gitu ya. Jadi film ini tuh ini adaptasi dari webtoon, Bung. Oke, Dari terus webtoon Korea dan dari webtoon itu udah pernah dibikin menjadi drama serial. Series, yes. Terus Di Korea, namanya persis sama Business Proposal judulnya, dan akhirnya dari Indonesia kita bikin adaptasi yang dari webtoonnya bukan dari serialnya, gitu. webtoon tuh apa sih? Kayak Komik gitu. Iya, kayak Oh, apa ya? oke. Komik Gitu. digital gitu. Oke. Bro. Berarti ini series atau film? Ini Film. film Berarti dipadetin. dipadetin. Dari berapa? 12 episode. 12 episode kalau nggak salah. Dari 12 episode Dirangkum. jadi satu. Tapi lucu dan gemes. Lucu banget, Bun. Ini film. Ini kalau boleh genrenya berarti komedi lucu banget atau romance komedi? Dua-duanya. Romcom. Romance Oke. komedi. Komedinya lucu karena si Arielnya, romansnya ya karena kita berempat lucu-lucu juga. Oke. Lu kemarin udah ADR kan? Udah nonton. Lu nonton? Lucu. Gimana? Lucu banget, Bun. Lucu banget. Jadi karena lucunya tuh ke-build karena ke-awkwardan dua orang ini gitu ya, Dua orang yang dijodohin ini. Iya, Oke. Abizar dan Ariel. Awkwardnya tuh jadi lucu karena Ariel awalnya mencoba untuk kayaknya enggak nih. Nggak deh, gitu. iya. Tapi lama-lama dia yang suka. Gitu. Seru sih. Jadi kemarin aku pas lagi dubbing, Bun, lagi ADR isi suara-suara yang kurang. Udah selesai gitu semua, terus aku minta tonton dong 5 menit awal, pengen nonton openingnya.
nonton 5 menit, gak sadar udah 15 menit. Sampai shopkeeper ngomong, Mas udah Mas, lu kelamaan tuh nontonnya, kenikmatan. Ya udah akhirnya udah balik. Makanya kemarin aku suruh Dito buat nonton dulu. Oke, yang main siapa aja? Ceweknya siapa aja nih? Ada Ariel Tatum sama Caitlin Haldeman. Oke. Terus ada Ovi, terus ada Kawai. Ada Mbak Indi Barens. Apa lagi ya? Oh, Indi Barens pasti ngakak dong. Wah, Dia jadi nyokap. Dia sih nggak usah syuting aja ngakak Udah terus. komedi. Ya, komedi kan kehidupan sehari-hari komedi terus kalau dia mah. Kita lagi istirahat ngakak terus dia sama dia sih. Ada aja dikomentarin pasti kan. Ada aja. Itu. Terus laki-lakinya ada Om Slamet Raharjo, Yes. Pak Ade Indro, Yes. ada. Oh, berarti Om Slamet itu jadi Eyang. Jadi Kelihatan sih. Soalnya ini paling senior soalnya. Iya. Terus ada Fatih Hunru, Yono Bakri, dan masih banyak lainnya. Ini produksinya film dari siapa nih? Falcon. Falcon, Yes. oke. Nah, ini kan kalian ini bermain kayaknya dalam peran yang kayaknya nggak jauh-jauh dari kehidupan kalian nih. Iya. Ya kamu dijodoh-jodohin sama netizen ya kan? Betul. Adito sendiri pernah dijodoh-jodohin nggak sih? Aku nggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah. Nggak pernah, aku milih sendiri. Tapi netizen nggak pernah ngasih-ngasipin? Nggak pernah. Cuman aku dibilang gagal move on aja terus-terusan. Kenapa tuh? Karena emang gagal move on. Emang nggak bisa move on, Bun. Emang lo orangnya tipe nggak bisa move on ya? Nggak bisa, Bun. Aku kalau harus gitu kali ya kalau bikin lagu ya. Jadi harus terus mikirin gitu. Ya lu punya hubungan juga cukup lama sama Doi. Iya, kok kita jadi ngomongin mantan gue ya? Oh iya maaf. Jangan. Wah, bentar, lu bikin lagu harus gagal move on untuk bisa bikin sebuah lagu. Kadang-kadang merasakan apa yang pernah aku rasain itu salah satu alasan aku untuk bikin lagu gitu. Jadi gini, kalau lo sebagai, kan gue juga pencipta lagu nih, lo juga pencipta lagu nih ya. Berarti lo harus bener-bener, lo bisa bikin lirik yang tanpa lo rasain nggak? Bisa, kadang-kadang karena Bisa. peristiwa orang lain gitu. Aku bisa. Bisa. Kadang. Tapi sebagian besar lagu-lagu lo berarti dari peristiwa Personal kehidupan lo. experience. Wow. Berarti dia harus jatuh cinta terus nih. Kalau nggak dapat ininya nih. Sparks ya? Makanya banyak mantannya, Bun. Tapi gagal move on yang mana gitu loh. Ada, Bun. Nah, yang itu yang sulit, Bun. Itu yang sulit, Bun. Oke. Itu yang sulit. Udah berapa tahun ini. Kenapa jadi? Oke. Soalnya memang gue sendiri jujur sebagai pengarang lagu juga kehidupan gue sekarang udah flat ya, udah tenang aja ya. Jadi gue emang bener sih jadi malas untuk bikin lagu gitu loh. Karena udah yang udah Mikir mau banget cerita apa lagi ya Bun. gitu. Iya. Kok dia ngomongin lagu ya? Enggak, ini ngomongin balik lagi nih. Kan ini kan perannya adalah kehidupan kalian. Iya. Susah nggak sih? Atau ini perannya memang jauh dari karakter kalian? Atau memang kira-kira gampang soalnya perannya hampir sama karakter kita juga gitu? Kalau aku sih sebenarnya hampir sama. Cuman si karakter aku, Satrio, itu adalah orang yang sangat riwah ya sebenarnya gitu. Karena aku kan ngaturin jadwalnya Mas Tama kan, namanya Tama Utama gitu. Jadi aku ngatur jadwalnya Mas Tama, meeting kapan, terus harus nyelipin juga untuk dinner sama calon-calon yang aku udah kurasiin. Gitu. Iya, terus ya riwahnya sama sih, terus introvertnya juga sama. Oke. Introvert banget aku. Kalau di aku ya nggak begitu mirip dan nggak begitu jauh, Bun. Cuman ada beberapa layer-layer dalam diriku yang emang persis sama si karakter utama ini gitu. Nggak, maksudnya gini, biasanya kan ada bener-bener ada film yang ini perannya bener-bener karakternya jauh berbeda dengan kita sehari-hari gitu. Misalnya logatnya harus berubah, atau mungkin cara bicaranya harus dengan special treatment, kayak misalnya dia ada gestur yang harus ada terus, ya kan? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada sih, kalau itu ada perubahan, apalagi dari jalan sih, Bun, kalau lebih tepatnya. Kalau apalagi kan si karakter utamanya adalah CEO kan, yang pasti mana dia punya. Tapi kalau gue tanya CEO emang kenapa? Iya, dia pasti punya. Laki gue CEO soalnya. Coba CEO gimana? Iya, dia kan rata-rata punya manner, terlebih juga. Oke, baiklah, betul. Iya, dia punya manner yang mana kan dia terlahir dari keluarga yang well educated gitu ya. Pasti dia punya jalan yang berbeda, apalagi di saat dia lagi memimpin kan. Sedangkan aku kan emang jalannya ya udah jalan aja. Gitu. Di jalan ya udah suka-suka jalan-jalan gitu. Cuman bedanya itu mungkin aku lebih banyak bermain di jalan yang harus agak jalan laki gitu kan. Keren gitu. Oh gitu ya. Jadi lu belajar dulu jalan elegan itu seperti apa. Iya. Karena biasanya kan mereka tuh orangnya elegan, ya kan. Nggak kalau bahasa Jawa nggak cewawakan apa tuh? Nggak cewawakan tuh.
ngomongnya tuh nggak wah gitu loh. Iya. Ngomongnya teratur, kalem gitu kan. Iya. Ya kalau kita lihat kayak ya literatur gitu. Ya. Bahasanya. Terstruktur lah. Iya, benar. Jadi lu belajar itu dulu ya? Belajar. Cukup belajar. Tadi gue cuma penasaran sih, kayak gimana sih? Nah, gimana kalian membangun chemistry antar pemain? Udah kelihatan sih, ini duduknya deket-deketan. Itu udah dari kayak ke bawah ini, chemistry-nya sampai sekarang nih ya. Parah sih. Parahnya gimana? Ini di luar film ya? Oh, kalau dia nggak parah-parah banget sih. Parahnya udah mikirin enggak nih soal wah parah. Dekat banget aja Bun, kayak misalnya dia lagi boleh galau nih gitu, terus ya udah ketemuan yuk jam 9 malam gitu kan. Iya. Ya udah ketemuan sampai pagi ngobrol berduaan. Baru kemarin ya. Baru kemarin. Apa sih yang lo galauin? Perjodohan. Ya gitu, ya. Itu gimana balasnya? Iya. Gitu dong. Oh iya, sorry. Nah, gue bingung ya, seumur-umur, kalau kan masih di bawah dulu ya. Iya. Apa yang lo galauin di umur yang sekarang berarti 23 lo ya? Sekarang banyak sih Bun. Ya keluarga pasti. Masalah pasangan mah ya udahlah itu dikesampingkan. Dan kepikiran untuk bisa improve sama diri sendiri apa enggak aja sih ke depannya. Ya itu di umur itu sih pengen di umur nanggung antara lo habis lulus kuliah atau habis sekolah tiba-tiba lo pengen ntar gue di depan karir gue apa ya punya masa depan apa ya gitu kan itu emang lagi umur nanggung sih umur segini nih karena pengen membuktikan kepada diri sendiri juga ya kan tapi lo belum tahu mau ngapain juga ya kan masih ngeraba kayaknya nih lebih ke arah ke keluarganya sih Bun lebih kayak adik-adik gimana nanti itu sih sama kakak gitu lo pikirin adik-adik apa yang lo pikirin adik-adik itu ya karena kan mereka nggak punya sosok ayah ya, maksudnya dari kecil dan mereka pengen kuliah di sini, ada yang pengen kuliah di sini, ada yang pengen sekolahnya di sini. Kayak kemarin adikku kan sekolah di Yaman 1 tahun, dan baru balik dari sana pengen balik lagi. Kayak kepikiran ya udah nanti kalau misal kamu udah dari sana mau ngapain, udah selesai di sana. Maksudnya pengen coba untuk membantu itu semua. Terus adik aku yang cewek juga dia pengen kuliah di London, aku bilang ya udah nemu belum, terus dari sampai selesai dari sana mau ngapain, belum lagi aku nanya kan nanti juga biaya hidupnya di sana. Mahal loh London, tapi kota Londonnya, tapi kalau di luar London nggak semahal di London. Tetap aja Bun, pound iya sterling. Sih, ember. Tapi ya lumayan kalau misalnya kalau yang di kota Londonnya misalnya setahunnya 1,2 M, kalau yang di luar kota London bisa 700 jutaan gitu. Nah itu. Makanya lo galau gara-gara itu. Iya. Ya banyak lah, banyak. Gitu. Itulah, ya most of the time ya tentang keluarga sih. Gue dulu, ini pengalaman pribadi ya. Pada saat gue dulu nyekolahin anak gue si L itu ke London, gue juga mikir, aduh Tuhan, waktu itu gue belum kawin kan. Ya Allah ini gimana ya, anakku sekolah London nih, gimana nih, ngebayarin nih gitu. Dapat kerjaan banyak, pokoknya di kontrak berat. Setahun tuh ada berapa kontrak gitu loh. Kemudian jadi juri, jadi jurinya tuh terus-terusan tuh. Jadi udah kebayar tuh sekolah anak gue. Karena kepikiran juga karena dia anak cewek kan Bun, dia pengen di London. Karena aku malah lebih prefer dia untuk lebih di Turki, karena di Turki menurutku lebih safe aja sih. Karena di sana kan di Turki juga agamanya kuat kan, dengan adikku yang bukannya di Turki itu moderat agamanya, bukan kayak kalau kita ngomongin kalau kita Arab kan lebih. Iya. Sekarang sih Arab udah mulai moderat ya, karena udah mulai membebaskan nggak usah pakai jilbab, ya kan konser udah ada ya kan. Semoderat-moderatnya di sana sih nggak aku alamin dengan aku sempat di sana beberapa minggu dan dengan teman-temanku yang ada di sana mau semoderat apapun mereka tetap bakal aman untuk jalan sendirian di malam-malam hari sih. Turki ya? Iya. Gue nggak pernah ke Turki sih jadi gue dibandingin untuk di London kan kayaknya. Iya sih. Gitu Temennya El pernah suatu saat jalan di depan Mall Harrods gitu ditusuk dan meninggoy. Itu dia. Apalagi terlebih juga dengan hijab kan sepertinya agak sensitif ya. Kalau di London enggak, di London tuh kenapa gue kirim anak gue ke London? Karena masyarakat Arabnya banyak di sana. Terus jadi ada kampung Arab gitu-gitu. Anak gue sempet dia milih apartemen di situ tuh. Jadi biar karena komunitasnya banyak Islam gitu kan. Di sana ada komunitas-komunitas kayak komunitas Judaisme ada, komunitas Arab yang Islam ada gitu. Jadi kayak tetanggaan gitu. Iya. Ya bingung nyari Jumatan nggak bingung gitu? Ya, enggak sih, ada. Itu kan cewek nggak Jumatan. Oh iya benar. Cewek nggak Jumatan. Cuman ini aja sih karena dia nggak begitu bisa untuk bersosialisasi jadi masih agak takut dilepas aja. Ya, tapi juga abang ya. Iya. Dan lu pasti bertanggung jawab. Emang di keluarganya lu bertanggung jawab atas kakak adik lu semenjak bokap nggak ada nih ya? Iya.
Lo yang berarti yang harus kayak nafkahnya gitu. Barengan sama Umi sih Bun, makanya pada akhirnya saat SMA udah mutusin tuh ya udah deh nggak usah lanjut SMA untuk ya udah mulai syuting lagi dan lain-lain karena kasihan Umi juga sendiri. Jadi lo berkorban tuh nggak usah sekolah, yang penting adik-adik lo jadi semuanya gitu ya. Oh, manisnya. Kakak juga kan, alhamdulillah kakak udah nikah, jadi suami juga bisa bantu-bantu. Jadi alhamdulillah deh. So, gue tanya, lo anak laki pertama di keluarga apa gimana? Pertama. Berat, say. Kalau Adito? Ini Aku beratnya anak ini. tengah. Anak tengah. Oh, anak tengah juga biasanya serane. Serah aja, aku ikut aja. Kakak ngomong, aku ikut aja. Gitu gak? Iya, cuman aku udah punya anak satu, jadi aku tanggung jawabku ke anakku. Anak perempuan 3 tahun umurnya. Kakak lo laki perempuan? Laki. Oh, laki enak, laki sama laki. Semuanya kan kepala keluarga semua kan? Iya benar. Adik? Ada cewek satu, tapi udah nikah juga, baru nikah. Gitu. Paling bontot laki-laki. Lo pernah ngalamin kehidupan yang berat gak sih? Kayak Pernah sih, Bun. pernah sih? Pasti. Iya. I just got divorced couple years ago. Gitu. Jadi tinggal lo gak bisa move on. Gue bingung ya kenapa cerai gak bisa move on ya? namanya nikah masih muda tuh kayaknya ya pernikahan yang ya nggak tahu ya sekarang di zaman nikah kayaknya aku pikir. Gue nikah muda. Iya kayak umur berapa Bun? 20 gua. 20 ya? 21 gue punya Al. Iya, sama Umi juga sama Ibu. Iya, Nggak beda jauh 20. Kalau perempuan oke. Iya, Tapi laki. waktu itu mantan gue juga 24. Jadi masih muda juga. Iya. Seumur dulu sekarang tuh. Iya, aku nikah muda juga 24, 25 aku nikah. Itu during pandemic. Terus sekarang ya sendiri. Gak apa buat bikin lagu. Nggak tahu udah nemu jodohnya sekarang. Iya belum. Itu di bisnis proposal. Oh iya. Oke. Aman aja. Nah, ini kan yang tadi lo sebutin ada pemain-pemain film yang kayak kakak Indy Barens tuh yang emang gokil banget lah, di nggak usah syuting pun dia lucu banget ya kan. Betul. Ada gak sih peristiwa lucu di luar mungkin Indy Barens yang lucu atau yang lain-lain yang bener-bener kayak ini peristiwa momen yang paling lucu lah di film ini gitu, dan atau pas lagi syutingnya gitu? Banyak yang unscripted juga sih ya. Iya. Banyak hal yang kita lakuin tuh unscripted karena emang udah auto banget gitu. Udah autopilot gitu. Tapi jadinya lucu gitu. Ada masuk di trailer cuman nggak lengkap jadi nggak bisa dikasih tahu. Ada kayak kita improve berdua gitu kayak, ternyata jadi lucu ya, ternyata udah sampai cut sampai kayak director segala macam kayak, wah bagus gitu. Bloopersnya nggak ada yang lucu-lucu? Bloopers Ariel kebanyakan. Banyak kan Iya. Ariel. Ariel Dia iseng banget sih kadang-kadang. Udah action tiba-tiba, gitu. Hai guys! Gak bisa diem ya. Dia sampai, ya mungkin itu udah bener masuk ke karakternya juga. Iya, Karena karakternya kan bener. komedi kan. Iya, jadi wah langsung bener-bener komedi banget. Ditambah ini yang dia lupa standarin motor sampai kakinya berdarah. Oh serius? Iya, ada tuh. Ada ya? Dia atau Oh kan iya, naik motor iya. kan dia lupa nggak standarin, main motor. turun aja, kakinya berdarah di sini di beset sebelah kiri. Nggak lucu sih. Tinggal lucu. Lucunya di mana ya? Kasihan dia. Kalau inget-inget lucu juga sih. Karena yang ngajarin dia naik motor tuh aku, Bun. Oke, terus? Dan aku selalu bilang jangan lupa standar kalau naik motor. Ya nggak banyak yang lucu sih. Banyak apa? Nggak banyak yang lucu. Maksudnya di lokasi syuting, kalian lagi nggak syuting pun nggak ada. Banyak kan nyanyi-nyanyi, Bun. Oke. Karena dia selalu bawa keyboard juga ke lokasi. Lu bawa keyboard ya? Aku bawa keyboard portable gitu Bun. Bawa speaker juga dong pasti. Ada built-in speakernya. Oke. Jadi kita Sama nyanyi-nyanyi panggung, terus. kadang-kadang bawa rigging panggung gitu. Terus lu nggak ngarang lagu di situ? Bikin lagu aku bikin lagu di situ. Bagus nggak? Menurut lo? Nih ya. Kadang-kadang kan kita spontan nih sebagai pengarang lagu ya. Ada satu lagu yang dia bikin sama Yono Bakri. Itu lucu. Iya, judulnya Tatiana atau Danila. Tatiana atau Danila? Iya. Jadi tentang dua laki-laki yang membayangkan Poligami? Enggak, Tatiana atau Danila ya gitu. Tapi itu cuman hayalan babu doang aja gitu, nongkrong depan rumah, terus itu tiba-tiba ada hayalan itu. Ya cewek ini apa cewek itu ya. Iya, gitu. Kenapa jadi Tatiana sama Danila ya? Karena dua-duanya kayak, Beda karakter dan cakep. iya lucu banget sih. Tatiana atau Danila tuh. Tatiana atau Ponirah gitu kan? Itu beda banget tuh ya kan? Itu agak beda, terlalu beda sih. Kok Tatiana sama Danila kan kesannya kayak ini bule sama bule gitu kan? Bagus itu. Lucu-lucu itu. Lagunya lucu. Itu lagi lucu ya? Ngarang berapa lagu di selama lo syuting? Aku 2 lagu. 2 lagu. Menurut lo yang dua-duanya bagus-bagus atau setelah lo denger
enggak, ternyata enggak, kurang. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Dua-duanya Ya? bagus. Tapi yang satu tuh cukup sulit gitu, karena chordnya agak-agak ngejelemit gitu. Nah, oke. Agak jazzy. Jazzy gitu. Chordnya agak-agak pindah-pindah sih. Iya, kayak biasa lu aja. Lu kan biasa begitu. Iya. Jeff. Anak jazz. Anak jazz, aku suka sih jazz gitu. Jazz mobil. Bukan, kemeja apa jazz? Jazz. Oke, ini konflik apa yang di film yang bisa diambil pelajaran dalam kehidupan kalian? Atau jangan-jangan nggak ada konfliknya nih? Wah, ada lah. Ada. Kalau nggak jadi film. Konflik si Satrio. Gue mungkin terlalu banyak berpikir dan nggak enakan gitu. Jadi overthinking kalau sekarang anak-anak bilang. Overthinking kayak lu belum tahu resultnya kayak apa tapi udah punya asumsi duluan gitu. Kalau ini bakal gagal, bakal nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Sama sebenarnya aman-aman aja gitu. Jangan ikutin pikiran buruk lo. Gitu. Jadi menurut lo anak-anak zaman sekarang banyak yang gitu? Banyak banget sih Bun menurut aku. Maksudnya ya dengan habitnya baca sosial media segala macem itu kan terkontaminasi banget. Yang tadinya nggak mikir kayak gitu jadi mikir kayak gitu biasanya. Aku juga jadi korban sih kadang-kadang. Di sosial media iya. Tiba-tiba jadi auto galau gitu. Kenapa nih? Gue kenapa ya? Gitu. Jadi seorang Ardhito memikirkan apa omongan netizen? Kadang-kadang iya, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kata-katanya terlalu jahat gitu, kadang-kadang sampai. Sejahat apa sih yang sampai lu sampai terluka itu? Kadang-kadang kalau bawa keluarga sih. Kok bisa tahu keluarga gue gitu, Bun? Kayak maksudnya, aku mencoba untuk menutup keluarga aku karena aku nggak mau ada yang tahu gitu siapa keluargaku dan aku nggak nge-post anakku bahkan gitu. Atau mantan istri aku kadang-kadang gitu. Jadi aku mencoba untuk orang-orang nggak tahu tapi ada aja yang tahu. Gitu. Nggak susah lah mau nutupin keluarga kayak gimana, pasti akan ketahuan bukan? Iya sih Bun, tapi ya susah sih, cuman aku ada usahanya. Apalagi sekarang udah era handphone yang punya kamera kan, gimana kita mau ngeles ya kan? Benar. Susah banget kalau kita menutupi, pasti ada yang bocor, nggak mungkin. Pasti dari 100 pasti bocor 1, 2, 3 itu pasti bocor, nggak mungkin nggak. Gue kan paling takut sama pameran nih. Iya itu sih Bun. Iya. Kadang-kadang banyak yang menyakiti hati. Sama kayak Abizar juga. Ikut-ikut. Bawa gue loh. Jadi gue termasuk cuek ya kalau ada yang dia ngomongin apa ya. Gue termasuk orang yang nggak peduli kayaknya. Soalnya ini tim gue paling tahu nih kalau misalnya ada orang ngomongin gini, bodo amat ngapain gue pusing. Itu doang. Selalu misalnya ada yang ngomongin gue yang paling jahat sekalipun, gue dijatuhin lah gitu. Terus tim pada bilang, lagi diomongin tuh gitu. Bodo ngapain gue pusing gitu. Gue selalu nggak pernah pusing dulu. Iya sih, harusnya gitu sih. Kalau sama sih kita juga, aku juga gitu. Kalau ke diri sendiri, cuman kalau udah when it comes to dad, family, wah nggak bisa sih aku. Soalnya kayak waktu itu ada yang pernah kayak ada yang komen gini, biarin namanya juga anaknya Uji, kayak lah bapak gua kenapa? Iya. Namanya juga yatim, kayak gituin kayak, waduh. Iya. Gitu jadi. Harusnya lo sedekah dong, anak yatim. Selalu Bun, ya sedekah dong Bun. Sedekah dong, anak yatim nih. Oke. Konflik apa ya? Konflik apa kalau lo? Konflik bahwa kayaknya nggak terlalu baik untuk fokus terhadap idealisme diri sendiri gitu loh. Terlebih untuk melupakan kesenangannya ya. Yang kayak misalnya sebenarnya tuh kita pengen ngerasa bahagia, cuman karena karena kita punya dendam terhadap apa yang pernah terjadi, akhirnya tuh kayak bahagianya tuh dilupain gitu. Kayak misalnya contohnya aku kerja terus sampai love life-nya dilupain. Dan di konfliknya juga ternyata trauma tuh juga bisa dihilangin dengan rasa kasih sayang sih Bun. Betul. Kalau trauma bisa dihilangkan dengan kasih sayang, betul sih. Tapi biasanya orang-orang yang memang sibuk bekerja itu mereka akan melupakan love life sih. Iya. Itu bener banget sih itu. Karena jadi pengalihan aja kan sebenarnya. When it comes to love jadi kayak kepikiran sama yang aneh-aneh yang ngaco-ngaco kayaknya bakal kepikiran lagi sih. Iya, karena begitu lo udah jadi CEO sukses, kan mereka tuh kayak menganggap bahwa ini adalah family-nya dia kan, kerjaan ini. Buat dia ada yang
masuk, apakah itu pasangan atau itu anak atau apa, itu buat kayak mengganggu gitu kan. Jadi buat dia itu benar-benar kayak kerjaan gue nih, gue kawin sama kerjaan gue. Itu banyak sih kayak gitu. Iya, kayak tiba-tiba tersadar kalau ternyata kayak gitu nggak baik juga, kayak terlalu straight dengan kerjaan aja. Tapi bukannya nanti pasti pada waktunya pasti mereka akan menemukan jodohnya pada waktunya, tapi memang agak telat ya pasti mereka kebanyakan sih. Bener, pasti pada waktunya. Kayak si Utama ini, waktunya tiba-tiba dijodohin nggak mau, kepincut juga. Oke. Baiklah, ini film Business Proposal. Yeah. Ada pesan yang paling dalam tentang cinta, apa sih yang pengen disampaikan ke penonton? Kalau dari perspektif utama ya? Iya, dari perspektif utama, bahwa ternyata terkadang kita ngerasa kalau keluarga tuh cuek, kayak orang sekitar kita cuek, tapi ternyata mereka mikirin kita banget. Jadi stop berpikir kalau lu berpikir untuk diri lu sendirian, padahal sebenarnya orang sekitar lu juga berpikir untuk diri lu. Gitu. Itu sih point of view dari yang utama rasakan di film ini. Lu pikir keluarga lo cuek, tapi ternyata mereka mikirin perjodohan lo gitu ya? Ya, apapun itu. Nggak sampai perjodohan doang. Dan patut disyukuri banget. Adito? Kalau aku kayaknya nggak apa-apa untuk sendirian gitu. Buat yang tapi jangan lama-lama. Buat yang jomblo gitu nggak apa-apa untuk sendirian gitu. Cari cintanya sama hal-hal kecil di sekitar kita gitu. Kayak kita masih cari bisa cintanya dan dari hal-hal kecil sekitar kita gitu. Ketemu sama orang baik gitu, itu bisa jadi hal yang buat kita seneng gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita semakin nyari jodoh gitu ya, makin nggak ketemu. Jadi kayak santai-santai aja, nanti juga datang sendiri. Agree sih. Gitu. Udah ketemu belum? Dulu pernah. cuman iya gitu aku santai-santai aja, tiba-tiba kok nyangkut gitu. Iya sih. Karena santai. Belum nyangkut. Belum. Itu sih banget ya. Santai 5 tahun, lama-lama tek nyangkut ya kan. Iya, tiba-tiba aja gitu. Gue juga berapa tahun tuh, 8 tahun gue santai nyangkut, nikah gitu kan. Iya, karena kita emang, gue setuju sih jangan pernah takut jadi jomblo. Tapi kan susah, orang Indonesia kan kapan kamu punya pacar, kapan kamu kawin gitu kan. Lo kesel kalau udah ada pertanyaan itu? Enggak ya? Enggak kesel. Belum lewat 30 tahun belum. Iya benar. Kalau 30 tahun nanti kapan kawinnya baru mikir tuh, iya lagi. Udah 30 lagi nih. Iya. Lo kesel gak digituin? Aku sih gak begitu sih, Bun. Udah jarang yang nanya ya? Udah jarang yang nanya. Pernah kan? Sekarang nanya ya gitu. Nanya malahan gitu. Kalau gue jadi lo udah pernah punya pengalaman nikah, udah santai aja. Iya. Aduh punya anak ini kan. Makanya. Ini gemes banget. Jadi kadang dia selesai syuting cepet, terus dia langsung main sama anaknya. Terus kadang anaknya datang ke lokasi. Lucu banget. Oh, berapa sih? Umur 3 tahun. Oh, lagi lucu-lucunya dong. Lagi geratakin semua barang dong. Tembok udah keren semua gitu, lucu banget sih. Iya sih. Aku tembok ini udah acian. Udah gambar aci gitu kan, enggak lah. Tapi lo biarin anak lo misalnya dia ngerusak tembok lo biarin? Aku sangat bapak yang ya udah mau apa aja ayo deh gitu. Oh gitu. Aku good cop-nya gitu. Iya, jadi kalau misalnya sama aku tuh dia selalu minta yang boleh makan es krim nggak? Ya udah tapi jangan bilang ibu ya. Gitu. Ngomong lagi. Lawan. Ya, di WhatsApp dong. Jadi lo adalah bapak yang membebaskan anak lo mau ngapain? Cuman kalau misalnya udah kan anak-anak sekarang tiba-tiba main handphone, nggak mau main handphone gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai ngeliat yang buat dewasa gitu, maksudnya kayak film-film horor segala macam udah aku ambil, nggak boleh gitu. Dan aku mencoba kasih aktiviti-aktiviti yang mengalihkan energinya dia gitu. Jadi dia suka main drum. Bisa kayak dia. Biasanya tiba-tiba langsung gitu. Terus dia suka nyanyi. Dia suka Astrud Gilberto, dia suka jazz. Oh ya? Iya, terus. Berat sekali. Makanya kan oh ya, langsung oke. Dia dipanggil Astrud nengok sih. Oh iya. Terus
Dia suka balet, juara balet terus gitu. Lo bakal kasih vokal coach ke anak lo gak? Kan lagi lucu-lucu 4 tahun kan, Iya, 4 tahun mulai dilatih, jadi gedenya udah langsung jadi aja gitu. Iya, kayaknya akan deh, karena aku ngeliat beberapa teman-temanku yang bang coaching anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Cara coachingnya tuh gemes banget gitu, nggak kayak les gitu. Gitu. Jadi kayaknya akan menyenangkan deh untuk anakku gitu. Tapi lo ada vokal coach nggak sih waktu dulu? Dulu pernah, cuman sebulan gitu Bun, cuman belajar vocalizing doang. Iya. Sisanya udah. Emang teknik kan cuman kayak kan diajarin kayak latihan nafas, cuman vocalizing doang kan. Betul. Iya. Kalau lu butuh coach buat anak lu, gue bisa. Aman. Ya wes, promo film kalian. Oke. Gue Ardito. Gue Abizar. Kita dari film Bisnis Proposal. Jangan lupa nonton film Bisnis Proposal tanggal 6 Februari 2025 di bioskop kesayangan Anda semua. Halo, saya Macan. Jadi tuker-tukeran nama. Oke, makasih banyak Adito dan juga Abi yang udah mampir ke rumah Pejaten, and tunggu tanggal mainnya ya, berarti bentar lagi ya, bulan depan ya. Oke, jangan lupa nonton karena lucu banget katanya ya. Dan itu romance juga dan kocak banget, abis. Garanti, kocaknya berapa persen? Wah, kalau garanti 100% kira-kira berapa persen tuh? Ngakak terus. tingkat level komedi orang-orang beda. Iya, tapi kalau aku nonton sih kayaknya 9 out of 10 deh, 9.5 out of 10. Berarti semuanya ngakak dong? Lucu, cuman ada dramanya juga, ada sedihnya juga gitu. Kalau tingkat lucunya bagiku kayak 8 deh. Apa nih? Karena gue lucu banget. Oh, Gue terlalu lucu. Iya. Oh, nice. Like that confident, man. Ya wes guys, bye and see you in the next content. Bye bye.